yang kurang tepat dalam bertanya. Nah, mural sekarang kan yang kita kasih gambaran terhadap lingkungan itu mural. Nah, mural itu apa sih dan dia jenis mural ini gitu? Oke, untuk seni mural itu adalah seni yang bisa dilukiskan di mana aja, di media apa aja, termasuk Gitu ya kawan-kawan, kalau kawan-kawan nanti ibaratnya ini suatu yang untuk menggambarkan kita lah ya Bang ya, untuk mural itu sendiri. Jadi mural ini adalah suatu seni gambar ya begitu ya, yang bisa kita aplikasikan di mana saja, di media apa saja begitu. Kalau mau bergabung ke atlet mural, ke dunia mural bisa kemana? boleh bagi teman-teman yang mau bergabung di atlet mural, boleh follow Instagramnya atlet mural Bengkulu. Di situ kita bisa belajar atlet mural Bengkulu bareng tentang mural. Nah itu maju. Gitu luar biasa ya. Mungkin di sini ada kawan bikin kedai, bikin Mana Benny teras apa lah, gitu. yuk. Mungkin nanti ini bisa juga nggak dibantu oleh kawan-kawan atlet mural? Bisa banget. Luar biasa ya. Nanti kalau kawan-kawan yang pengen bantuan dari seni lukis ini, mungkin mau mempercantik rumah atau kamar atau ruang tamu atau sekolah, instansi gitu ya, boleh ya dihubungi mural ini. Oke, kita beralih sedikit ke dunia literasi. Sebenarnya kita mau bertanya dulu, secara umum dunia literasi itu apa sih Bang gitu? Monggo dijawab siapa aja, boleh Bang Oki, boleh Bang Hengki gitu. Diikuti berbagai desa membuka lapak baca buku gratis. Jadi kalau untuk serasi nanti saya kulit-kulitnya ya, pengenalan di Kabupaten Seluma yang untuk lebih spesifik lagi mungkin Bang Oki, karena dia telah lama menggeluti dunia literasi bahkan sampai ke tingkat nasional. Dunia HAM dia sudah malang melintang sampai ke tingkat nasional juga, mengikuti kasus-kasus HAM yang ada di Indonesia. Jadi bagi kawan-kawan yang pengen bergabung di serasi atau teras tenangan literasi yang notabene warga Tenangan, bisa menghubungi Pak MC sendiri kebetulan ketuanya, dan serasi kami ada. Bentar, saya luruskan ya, kalau untuk tenangan literasi tadi, kalau ketuanya bukan saya, ketuanya ada di situ. Dia anak kecil, ini namanya Bintang. Nah, Halo, Bintang. Ini saya tularkan semangatnya terhadap Bintang. Saya pengen anak muda Kabupaten Seluma ini, saya sering sedih dengan Kabupaten Seluma. Ini anak kecil. Saya pengen mendobrak Kabupaten Seluma itu dari hal kecil. Dari apa sih yang bisa kita lakukan? Saya kalau bahas anak kecil itu terkadang pengen nangis. Karena kita mau menciptakan regenerasi itu memang harus dari kecil. Membiasakannya itu dari kecil. Itu yang mau saya tanamkan gitu. Seperti Desa Tenangan, jatuhnya mungkin curhat. Saya pengen Desa Tenangan tuh dilihat dengan Kesini. Sampaikan tadi bukan yang lama di kegiatan literasi, tapi memang tertarik dengan kegiatan-kegiatan sosial. Jadi kalau kawan-kawan di sini anak mudanya banyak kegiatan-kegiatan yang variatif, itu bagian daripada kegiatan-kegiatan yang nantinya bisa membangun daerah Seluma. Kita harapkan seperti itu. Pertanyaannya tadi sederhana ya, apa itu literasi? Menurut saya, bagaimana melihat itu tidak hanya sekedar membaca buku ya, buku, tapi membaca fenomena, membaca realitas. Artinya bagaimana seorang siapa tadi, adik kita itu, seorang Bintang itu, kawan-kawan di sini bisa membaca dia sebagai sosok yang utuh. Sosok yang utuh di sini, boleh tepuk tangan. Sosok yang utuh di sini yang saya maksudkan adalah bagaimana seorang Bintang yang notabene secara umur itu mungkin di bawah kawan-kawan sekalian di sini, itu bisa lebih menginspirasi dari aspek semangatnya. Dan itu semoga bisa tertular kepada yang lain bahwa Seluma ini generasi emasnya, generasi daerah yang literatif, bisa menjadi daerah yang bisa transformatif atau bisa menjadi daerah yang maju ya, dalam artian di
kota-kota yang lain atau kabupaten-kabupaten yang lain. Karena kenapa? Harapan itu terletak di anak-anak muda, khususnya mimpi-mimpi besar itu ada di anak-anak. Kenapa kawan-kawan tendangan literasi? Literasi adalah bukan hanya membaca buku, tapi fenomena secara lebih luas, sehingga apa yang kita bawa adalah bukan soal membawa buku lagi, tapi membawa harapan ke setiap pelosok-pelosok Nusantara, khususnya daerah kita tercinta Seluma. Semoga bisa menebar virus baca, semoga bisa menebar kemanfaatan. Itu mungkin saya. Oke, terima kasih untuk Bang Ongki untuk penjelasannya. Sebenarnya saya pengen sekali Bang banyak bertanya gitu tentang dunia literasi, tapi karena kita terbatas izin, karena kita sebenarnya izinnya cuma sebatas 5:30 gitu, karena kita dalam masa pandemi ya. Sebenarnya saya pengen acara ini sampai malam gitu kan. Cuman nanti next kalau kawan-kawan sepakat dengan saya, kita bakal bikin acara lagi gitu. Oke. Selanjutnya Bang, mungkin langsung ke kawan-kawan audiens saja. Ada nggak yang mau bertanya tentang dunia literasi atau dunia kreasi? Boleh. Saya berikan kesempatan untuk kawan-kawan yang mau bertanya. Izin bertanya, Kakanda. Sebenarnya bukan pertanyaan, saya lebih ke minta motivasi saja untuk pemuda-pemuda Kabupaten Seluma. Setidaknya setiap pemudaan itu ada di setiap sekrenya itu atau punya taman baca seperti itu. Jadi tolong kasih manfaat dan cara-cara untuk membangun sebuah taman baca ataupun sebuah literasi. Memang sebenarnya dari kami Teras sendiri ini berdiri awalnya hanya volunteer seperti itu kan, tapi lebih menggugah jiwa teman-teman organisasi kepemudaan lain, minta motivasi dari Kakanda yang sudah berpengalaman. Terima kasih. Sebenarnya bukan motivator sih ya, sebenarnya untuk sekedar berbagi bagaimana pengalaman itu. Artinya kawan-kawan di Seluma ini sebenarnya punya potensi untuk punya imaji yang lebih banyak, menebar kreativitas. Jadi menurut saya kalau untuk berbicara tentang sekretariat literasi itu jangan hanya sekedar karikatif ya, artinya tidak hanya sekedar ngelapak atau sekedar datang ke tempat-tempat untuk berbagi bahan bacaan, tapi juga ada nilai atau values yang dibagi di dalam kegiatan literasi. Saya contohkan misalnya kawan-kawan di RBK Jogja itu, mereka juga ada kegiatan-kegiatan bersama anak. Yang lagi berbicara ini adalah Bung Oki. Kawan-kawan serasi juga pernah punya kegiatan itu, yang mana kegiatan eco break misalnya, kegiatan untuk penanaman, tapi juga ada substansi pemahaman tentang lingkungan hidup. Juga ada literasi human rights gitu, yang mana ada pemahaman nilai-nilai hak asasi manusia sejak ini. Bukan hanya soal pelanggaran HAM masa lalu, tapi juga bagaimana setiap orang kita ini berpotensi menjadi korban kekerasan seksual, korban pelecehan, korban kekerasan di di kreativitas. Misalnya kawan-kawan mural misalnya lagi berekspresi misalnya, itu di persekusi atau tidak diperbolehkan untuk berekspresi. Itu kan kita juga harus membela kawan-kawan ini sebagai orang yang bebas dalam mengekspresikan sesuai dengan amanat konstitusi. Setiap orang itu bebas untuk berkreasi. Tidak ada halangan orang untuk menampilkan karya di tempat umum atau berbicara di tempat umum. Jadi bagaimana literasi juga memberikan pemahaman itu, baik dari tingkat anak-anak dengan metode tertentu ya. Bagaimana setiap orang itu bisa untuk berkarya itu. Ada ekoliterasi, ada ekofeminis, ada human rights dan lain sebagainya. Mungkin itu. Jadi kreatif dan variatif artinya jangan hanya sekedar kegiatan karikatif, kegiatan ngelapak dan lain sebagainya, tapi juga ada substansi
kegiatan anak. Misal kalau KPSM membaca dulu ada panggung anak bangsa, itu ada membaca puisi juga mungkin sama-sama dengan kawan-kawan. Nah sekarang kita coba di varialisasi kemajuan zaman sekarang, kita sudah harus mengenal bagaimana lingkungan hidup adalah subjek daripada perubahan peradaban. Jadi jangan sampai anak-anak juga tidak tahu cara menjaga lingkungan sekitar, mungkin itu. Oke, terima kasih Bang. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya saya banyak sekali pengen sharing, pengen gali informasi, menggali pengetahuan.